Hai semuanya, perkenalkan nama saya Joy, mahasiswa jurusan Sastra Inggris dari Universitas Terbuka. Dan hari ini saya akan share sedikit tentang dampak musik dan film terhadap cara kita melihat dunia. Sudah pasti setiap hari kita ini hidup berdampingan dengan musik dan film. Kalau mau berangkat ke sekolah misalnya, adik-adik yang lagi yang anak-anak ini kan anak-anak Gen Z ya, rata-rata anak-anak SMA nih, biasanya, kalau lagi mau berangkat sekolah pasti wajib banget sambil dengerin lagu, atau kalau selesai belajar pulang lagi suntuk, lagi bete, lagi capek, pasti pada suka nonton film. Nah, zaman sekarang film udah banyak banget ya, selain bisa ke bioskop, bisa nonton di rumah, bisa nonton dari, OTA platform seperti Netflix dan lain-lain. Dan biasanya selain nonton film, kita itu dengerin musik untuk coba fokus, biasanya sambil belajar supaya lebih produktif, kita suka sambil dengerin musik. Atau misalnya kita lagi sebel, lagi galau, lagi sedih, kita, dengerin musik juga gitu buat nenangin diri. Sebenarnya aktivitas yang dari tadi saya sebutin itu rasanya seperti aktivitas yang biasa aja, tetapi ternyata dampaknya tidak sesederhana itu. Musik dan film nyatanya membentuk cara kita memahami diri kita sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita. Jadi, musik dan film atau media hiburan ternyata membentuk pola pikir kita. Dan hari ini saya mau ajak kita melihat gimana musik dan film mempengaruhi sudut pandang kita, terutama buat adik-adik remaja yang lagi coba membangun identitas dirinya. Yang pertama, kita lihat musik itu memiliki pengaruh langsung terhadap emosi manusia. Ada penelitian dari Universitas Batam yang dilakukan oleh, Ibu Cevi Amelia dan Ibu Yeni Arianeta, itu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi suasana hati, detak jantung, dan respons sistem syaraf. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa jenis musik tertentu dapat meningkatkan ketenangan. Sementara jenis yang lain itu bisa meningkatkan meningkatkan energi dan fokus. Jadi contohnya nih kalau misalnya lagi capek, lagi mau istirahat, lagi mau tidur, pasti cenderung cari musik-musik yang bikin sarafnya, nerve-nya tenang gitu kan. Tapi kalau lagi butuh semangat, contohnya lagi jogging, lagi olahraga, lagi butuh, eee, energi tambahan, adrenalin tambahan, pasti kan akan cenderung memilih musik-musik yang lebih upbeat gitu kan. Nah, eee, ternyata dampaknya nggak cuma sampai di emosi kita aja, ternyata musik itu juga bisa mengubah suasana hati kita. Ketika suasana hati kita berubah, cara kita menilai suatu situasi juga jadi bisa berubah. Misal nih, kalau orang yang suka dengerin musik yang bikin dia tenang, dia cenderung bisa melihat suatu kejadian, suatu peristiwa itu dengan lebih positif. Misalnya, kalian pernah lihat konser jazz? Musik jazz itu kan cenderung lebih tenang ya, meskipun tetap ada yang upbeat, tapi memang dia cenderung bisa menenangkan, emosi kita gitu. Nah, kalau kita bisa perhatiin konser musik klasik itu pasti penontonnya semua hadir, duduk, diem, dengerin. Nggak ada yang ricuh, nggak ada yang rusuh bawa-bawa bendera, nggak ada yang sampai perlu siapin mobil pemadam yang bawa, semprot-semprot selang-selang itu kan. Sedangkan ternyata ketika orang yang suka dengerin musik yang keras dan intens itu bisa mengubah cara dia menilai situasi. Dia bisa lebih cenderung jadi lebih tegang. Nah, makanya ada band-band yang konser musik rock, apalagi musik-musik yang heavy metal, yang orangnya aja gerakannya namanya moshing tuh, yang semua joget, dorong, pukul, semua tuh sambil di situ. Itu sangat-sangat rentan dengan, pertengkaran, pertikaian, rusuh gitu.
Artinya dari 2 situasi ini kita bisa melihat bahwa ternyata musik itu juga sangat mempengaruhi interpretasi kita terhadap realitas sekitar kita. Kita lanjut sekarang dengan film. Selain musik, ternyata film juga sangat memberi dampak yang kuat loh buat kita. Generasi-generasi muda di Indonesia ini cenderung mempelajari isu yang sosial, itu pasti dari film. Jarang ada yang mau research sendiri. Pasti kalau isunya diangkat jadi film, jadi viral, baru semua orang jadi peduli. Eee, itu udah pola yang marak terjadi hari-hari ini. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Stekom, dalam artikel tersebut ditulis bahwa film dapat membentuk cara pandang remaja terhadap realitas yang belum mereka alami langsung. Contohnya kalian nonton film, yang paling marak deh sekarang nih banyak banget, film-film tentang perselingkuhan. Padahal misalnya kalian usia masih remaja, masih belum pernah berhubungan dengan lawan jenis, maksudnya dengan berhubungan spesial gitu dengan lawan jenis, tapi karena nonton film tuh pola pikirnya jadi kayak kalian orang orang yang langsung merasakan gitu loh. Dan jadi seperti mengajak kalian mengalami, meng eee, ajak kalian to experience something you haven't even experienced before in the first place gitu. Jadi, film itu tidak hanya menyampaikan cerita, tapi film juga memperlihatkan pengalaman hidup orang lain secara visual dan emosional. Pasti kita kalau nonton film, kita akan cenderung lebih gampang tersentuh melihat si karakter protagonis yang hidupnya misalnya sengsara, yang misalnya dia, sering dapat banyak ujian, dapat cobaan, terus kita jadi merasa sedih, merasa empati gitu. Biasanya ketika remaja menonton film tentang kemiskinan, kekerasan, atau perjuangan seseorang untuk mengejar pendidikan, mereka bisa atau kalian bisa mulai belajar melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Contoh filmnya adalah Laskar Pelangi. Siapa di sini yang udah pernah nonton Laskar Pelangi? Saya nonton Laskar Pelangi, yang kedua saya nonton, dan hari itu saya juga masih remaja ya, kayaknya waktu film itu waktu rilis tuh saya juga masih remaja kayaknya. Film ini akhirnya bisa membuat banyak penonton memahami bahwa ternyata dan bikin saya sadar juga bahwa ternyata faktanya di Indonesia itu akses pendidikannya tidak merata. Ada anak-anak yang harus menyeberang sungai, ada anak-anak yang harus menyeberang jembatan yang udah bolong-bolong, ada yang benar-benar berjuang banget buat berangkat sekolah, sedangkan yang di kota-kota ini akses ke sekolah udah jauh lebih gampang, kadang-kadang melewati kemacetan aja udah bikin kita malas gitu kan. Tapi kan kita jadi belajar ada sesuatu yang baru, ternyata akses pendidikan di Indonesia ini masih belum rata gitu. Jadi ya gitu, jadi akses pendidikan di Indonesia nyatanya masih belum rata seperti yang kita lihat di film Laskar Pelangi. Lalu ada lagi film-film drama keluarga yang memperlihatkan dinamika emosi atau turun naiknya emosi yang kadang sulit juga gitu dibicarakan dalam kehidupan nyata. Contohnya ada anak-anak yang lahir di keluarga yang misalnya orang tuanya tidak terlalu open, tidak terlalu terbuka, tidak terlalu komunikasi. Misalnya papa mama di rumah sibuk kerja, jadi kalian tidak banyak waktu untuk bicara, untuk berkomunikasi dengan papa mama. Jadi waktu kalian nonton film keluarga yang situasinya mirip, kalian akan merasa sangat, "Wah ini relate banget nih, ini ceritanya gue banget nih," gitu. Lalu ada lagi jenis film dokumenter sosial yang biasanya memberi gambaran tentang isu kemanusiaan yang jarang dibahas di sekolah. Contohnya nih, seperti film ini kayak, tunggu, waktu itu saya pernah nonton film yang ceritanya si ini cerita bener-bener terjadi sebuah tradisi di daerah mana gitu saya lupa, dan itu menceritakan perjuangannya perempuan melawan patriarki, melawan, kerasnya tradisi atau adat yang
memaksa perempuan itu nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Itu jadi kita jadi bisa belajar banyak dari film Rata-Rata. Nah, kita kan udah tahu nih ternyata film dan musik itu dampaknya sebesar itu. Ada data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan mengenai pengaruh ini. Laporan ini judulnya Persepsi Masyarakat Terhadap Perfilman Indonesia. Laporan ini menjelaskan bahwa masyarakat melihat film sebagai sarana pembinaan karakter dan peningkatan wawasan. Jadi karena memang faktanya angka literasi di Indonesia itu sangat rendah, artinya orang Indonesia sangat-sangat nggak suka baca buku. Sedangkan cara paling mudah untuk mengedukasi diri kan sebenarnya adalah dari buku ya, banyak banget buku yang bisa kita baca, kita pelajarin, bikin kita pinter. Masalahnya nggak suka nih orang-orang Indonesia. Jadi akhirnya, eee, instead of beli buku, akhirnya pendidikannya itu diberikan lewat film. Sesuatu yang pasti banyak orang bisa enjoy, banyak orang mau menghabiskan 2 jam duduk tenang nonton gitu. Dan ternyata, buktinya film itu bisa menanamkan nilai, meningkatkan wawasan, lebih efektif, jauh lebih efektif dibanding buku. Film dinilai mampu untuk menanamkan nilai moral seperti kerja keras, empati, tanggung jawab, dan keberanian. Biasanya sikap-sikap tersebut adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh karakter-karakter protagonis dalam sebuah film. Yang semua orang pasti merasa, "Oh iya ya dia baik," gitu. Jadi orang terinspirasi nih mau jadi karakter yang seperti itu. Nah, artinya film lokal itu nggak hanya berfungsi sebagai hiburan nyatanya. Artinya sineas-sineas film harus mulai sadar bahwa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu tidak semata-mata hanya menjadi sebatas hiburan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, sarana edukasi gitu. Film akhirnya menjadi alat pendidikan sosial yang paling efektif untuk berbagai kelompok usia. Artinya yang bisa teredukasi nggak hanya anak-anak, nggak hanya anak remaja, tapi siapapun yang menonton. Tapi memang dititik beratkan, untuk mengedukasi anak remaja yang sedang mencari nilai, mencari value, mencari jati diri, yang nantinya akan kalian pegang seumur hidup, gitu. Tapi nggak hanya, dalam skala nasional ya, di tingkat internasional, ada penelitian dari Stanford University yang pada tahun 2024, jadi ada penelitian nih, mereka memperkuat temuan-temuan yang tadi saya sudah bahas. Penelitian ini menunjukkan bahwa film dokudrama dapat meningkatkan empati penonton terhadap kelompok yang mengalami ketidakadilan. Ini biasanya, sebuah drama semi dokumenter yang dibilang dokumenter persis juga enggak, karena kalau dokumenter kan artinya direkam segimana nyatanya gitu ya. Tapi ini tuh seperti dikemas kembali, diceritakan kembali dalam bentuk drama yang pasti sudah dibumbui oleh dramatisasi ya. Dan ini ternyata dengan menonton ini tuh orang-orang bisa lebih merasa empati. Setelah menonton film tentang orang yang salah dihukum, penonton jadi lebih peduli dan lebih mendukung reformasi hukum. Kalau adik-adik ingat, beberapa waktu lalu dirilis film dokumenter di Netflix yang, bercerita mengenai eee, kasus kopi dan sianida, tapi dari perspektif si Jessica Wongso sebagai tersangka, tertuduh tersangka dan pengacaranya. Lalu dokumenter itu booming nih, meledak meskipun tetap ada perspektif dari ayah si korban yang meninggal ya. Lalu dokumenter itu booming, heboh, menjadi viral dan sampai akhirnya masyarakat mulai menuntut supaya Jessica Wongso dibebaskan. Dan nggak lama setelah itu, Jessica Wongso benar-benar bebas bersyarat. Artinya ini tuh salah satu bukti nyata bahwa lewat film,
orang yang tadinya nggak aware, generasi-generasi yang tadinya belum aware nih pernah ada kasus tentang kopi sianida ini, setelah nonton dokumenter itu langsung jadi tergerak, langsung jadi merasa punya kewajiban untuk sounding their mind, untuk mengekspresikan, pemikirannya bahwa, bukti yang ada tuh nggak cukup kuat untuk bikin Jessica di penjara gitu ya, sampai sekarang kita nggak pernah tahu itu pelakunya siapa gitu yang jelas. Nah ini kan menunjukkan bahwa, film itu bisa mengubah sikap sosial dan ini tuh sangat real buktinya. Perubahan ini tidak terjadi karena fakta semata, tetapi karena film menggabungkan fakta dengan pengalaman emosional yang membuat penonton itu bisa merasa terhubung dengan tokoh dalam cerita. Jadi, eee, dia nggak cuma menyampaikan bahwa, "Oh, buktinya kurang loh," tapi dia juga build karakter, dia juga nunjukin, karakternya si Jessica nih seperti apa sih, di balik penjara ini dia seperti apa sih, dan pelan-pelan mencoba meyakinkan penonton bahwa masa sih orang yang karakternya seperti ini akan tega melakukan hal yang seperti itu. Nah, berangkat dari yang tadi tuh sampai mendorong pemerintah untuk, bisa membebaskan seorang Jessica Wongso dan it worked. Hari ini Jessica Wongso udah tidak di penjara, dia di luar, dia bisa berkarya, dia melanjutkan hidupnya. Simply karena kasusnya diangkat di dokumenter, di film dokumenter, rilis di Netflix dan itu booming. Dan orang-orang mulai merasa punya empati dan berasa relate dengan si Jessica Wongso ini gitu. Nah, ketika kita menggabungkan semua data tersebut, kita bisa melihat suatu gambaran yang konsisten, yaitu musik mempengaruhi cara kita merasakan dunia atau cara kita membentuk perspektif dan cara kita melihat daily aja gitu. Dan film mempengaruhi cara kita menerjemahkan, menafsirkan, mengerti sebuah peristiwa sosial. Musik dapat membentuk suasana hati kita hari-hari gitu. Jadi kayak misal kamu lagi bangun tidur, lagi malas, lagi lemas, denger lagu yang semangat, denger lagu yang upbeat, mood-mu jadi terbangun gitu ya. Sedangkan film itu membangun empati dan pandangan moral kita. Kedua hal ini ternyata membentuk identitas dan nilai-nilai yang kita bawa dalam hidup kita yang selamanya akan kita pegang nih value-value itu gitu. Jadi yang harus kita sadari adalah musik dan film itu nggak cuma sekedar hiburan. Mereka itu media yang membimbing cara kita membaca dunia. Musik dan film memengaruhi perasaan, pikiran, dan nilai yang kita pegang. Makanya sangat penting untuk kita memilih musik dan film dengan lebih aware, dengan lebih sadar. Artinya gini, karena itu mempengaruhi kita, mempengaruhi jati diri kita harus mulai sadar bahwa kita harus mulai bisa memilih mana musik yang positif, mana film yang positif, mana yang lebih memberikan dampak yang baik, mana yang bisa membangun, mana yang memberi nilai-nilai yang baik gitu. Supaya kita ini menjadi manusia yang lebih baik ke depannya gitu. Dan kita sel ya jadi kita bisa menikmati hiburan sambil memperkaya cara kita berpikir. Kita boleh happy-happy, kita boleh senang-senang, tapi sambil memahami realita yang terjadi secara lebih dalam. Harus diingat bahwa pilihan kita hari ini akan menentukan siapa kita di besok hari. Dan saya percaya kalian semua pasti akan, eee, ditakdirkan menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Jadi terima kasih, sekian dari saya, semoga materi yang saya paparkan boleh bermanfaat buat semua. Dadah.